Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Meski mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta, namun ada sejumlah catatan terhadap sosok yang menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Apa saja PR besar dari penjabat Gubernur DKI Jakarta? Tepatkah keputusan memilih Heru Budi Hartono? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI fraksi PDI Perjuangan, Boyamin Saiman, koordinator MAKI melalui Zoom, dan Yayat Supriyata, pengamat tata kota yang nanti akan segera bergabung melalui sambungan Zoom. Saya ke Pak Gilbert terlebih dahulu. Pak Gilbert, ini Pak Heru didukung oleh seluruh anggota DPRD DKI Jakarta. Track record seperti apa yang membuatnya pantas menjadi penjabat gubernur selama 2 tahun nantinya? Baik, makasih Mbak Nisa. Saya kira itu prosedurnya ada ya, dalam artian bahwa ada usulan dari DPRD, kemudian masuk ke usulan itu ke Kemendagri, kemudian Kemendagri juga memberikan usulan, dan daftar nama yang sama juga diusulkan oleh Kemendagri. Jadi ada 3 nama sebenarnya. Ada Pak Heru, ada Pak Bahtiar, dan ada Pak Marullah. Ketiga nama ini juga namanya disebutkan oleh Kemendagri ke Presiden, dan kemudian ini sudah melalui tim seleksi ya, tim penilai akhir. Artinya kita tidak mencampuri sepanjang syaratnya itu terpenuhi, ya kita masukkan saja. Jadi tidak ada kepentingan apa-apa di situ. Sebenarnya dari segi peraturan undang-undangnya kan DPRD tidak dibutuhkan sebenarnya, tetapi kemudian dimintakan saran. Oke, tidak dimintakan saran pun tidak ada masalah, dan itu sudah terjadi di beberapa daerah. Kemudian beberapa daerah juga menganjurkan 3 nama, tetapi tidak dipilih oleh Presiden. Di luar nama yang mereka anjurkan, ada beberapa daerah DPRD yang marah. Sebenarnya itu kan hanya permintaan saran ya, memang saran ya boleh diterima boleh tidak. Nah, lalu kemudian proses ini sudah melalui tim penilai akhir, artinya bukan Presiden sendiri yang menilai, tetapi ada tim yang dianggap orang yang kompeten di bidangnya untuk menilai ini. Ya kita anggap sudah cukup baik lah ya. Artinya semua prosedur sudah kita lalui, terus mau apa lagi gitu loh. Kan sesuai undang-undang sudah dilakukan. Kalau tidak sesuai undang-undang baru boleh diprotes begitu. Baik, saya ke Pak Boyamin. Pak Boyamin, Anda sempat mencatatkan ada beberapa catatan hukum yang dimiliki oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta yang nanti akan memimpin Jakarta selama hampir 2 tahun. Pak Boyamin, boleh Anda jabarkan? Ya, makasih. Jadi saya perkenankan memberikan masukan karena berdasarkan catatan saya ada beberapa hal yang mestinya jadi pertimbangan, dan ini adalah termasuk kepada Paduka Yang Mulia Presiden Jokowi. Kalau dimungkinkan sebenarnya bukan Pak Heru, sebenarnya saya pada posisi pilihan yang layak untuk dijadikan PJ Gubernur, karena saya punya catatan waktu kasus pengadaan lahan Cengkareng itu Pak Heru Budi ini menerbitkan nota yang mengusulkan untuk membeli lahan itu, dan lahan itu sekarang jadi kasus korupsi, sedang penyidikan di Barreskrim. Dan karena apa? Lahan tersebut ternyata lahan milik Pemprov DKI, dan waktu itu Pak Heru adalah sebagai kepala BPAD yang bagian aset gitu. Nah, itu sebenarnya menurut saya gitu mestinya ada pilihan lain, karena menurut saya mestinya PJ Gubernur ini kan seperti kata Pak Mendagri harusnya bersih dari kasus korupsi dan tidak akan korupsi begitu. Nah, meskipun memang belum ada catatan korupsinya Pak Heru Budi memang, tapi ini akan banyak konflik kepentingan bagi beliau karena kembali ke Pemprov DKI, sementara ada catatan-catatan yang terutama saya sebutkan tadi gitu. Mestinya pihak lain yang independen, yang justru dari pejabat senior di Kemendagri, seperti dulu zaman pilkada yang lalu itu PJ-nya adalah pejabat senior di Kemendagri, dan itu sukses gitu. Jadi ini yang menurut saya banyak hal yang perlu dipertimbangkan kembali, menurut saya itu. Makasih. Baik, silakan Pak Gilbert ditanggapi. Saya kira pendapat Pak Boyamin sah-sah saja ya, tetapi bukan pendapat Pak Boyamin yang menjadi pegangan kita. Yang menjadi pegangan kita adalah keputusan rakyat seluruhnya, yaitu dalam hal undang-undang yang kemudian dihasilkan oleh DPR bersama pemerintah. Jadi kalau pendapat di luar itu ya sah-sah saja, tetapi bukan itu menjadi patokan. Semua sudah melalui seleksi, sudah dari DPRD, sudah dari kemudian Kemendagri, dan syaratnya kan sangat ketat. ASN, kemudian eselon 1, tidak ada disebutkan di situ mesti pejabat Kemendagri, tidak ada juga yang pejabat dari sumber daya mineral yang kemudian di Bangka Belitung, ada yang kemudian bekas Kapolda yang kemudian di Papua. Jadi
di DKI tidak ada yang masalah sebenarnya dari segi prosedur, bahwa kemudian ada catatan. Saya kira itu sah-sah saja mereka mengatakan ada catatan, tetapi sebaiknya catatan itu jangan kemudian menjadi fitnah dengan cara ya berikan bukti yang otentik apakah terlibat atau tidak. Kalau hanya nota kan tentu ada pejabat yang berwenang untuk menggali hal ini, apakah Bareskrim, KPK dan sebagainya, dan itu sebaiknya diserahkan kepada pejabat yang berwenang. Karena kalau hanya dilontarkan begitu nota saja menjadi catatan kan tidak baik lah ya. Karena itu kan tentunya tidak bodoh tim penilai akhir tidak melihat itu di dalam catatan mereka. Dan kemudian kita sendiri tidak tahu apakah kemudian KPK atau Bareskrim atau kemudian Kejaksaan sudah meneliti ini. Silahkan saja dikasih. Dari kita tidak ada masalah karena ini kan bukan pilihan DPRD dalam artian partai tertentu, tidak. Semuanya memilihnya dan jatuhnya ke 3 nama itu, bahwa kemudian mengerucut ke 1 nama dari tim penilai akhir ya memang mesti 1 nama, nggak mungkin 3-tiganya yang menjadi penjabat gubernur. Baik Pak Boy, catatan jangan jadi Ya. fitnah. Silakan tanggapi. Tidak. Saya itu sudah pra-peradilan sampai 4 kali untuk mengawal kasus lahan Cengkareng. Dan bukti nota itu juga sudah saya berikan kepada Bareskrim, dan Bareskrim juga sudah punya. Dan setahu saya Pak Heru juga sudah dimintai keterangan. Nah, proses ini sekarang sudah penyidikan, kemarin penetapan tersangka dibatalkan oleh Pengadilan Jakarta Barat. Saya kawal betul bagaimana proses itu, dan sekarang tetap penyidikan karena kemarin belum dianggap ada audit kerugian negara yang berkaitan dengan penetapan tersangka. Nah, sekarang Bareskrim sudah memulai lagi penyidikan dan segera penetapan tersangka karena BPK sudah turun kerugian negaranya, dan itu nota itu memang ada gitu loh. Justru ini saya khawatir nanti ketika ini mulai disidangkan akan banyak hal yang muncul gitu. Justru Pak Mendagri, Pak Tito itu awal-awal Juni itu mengatakan bahwa PJ Gubernur itu sudah melalui seleksi ketat yang tidak ada catatannya. Justru ini kok ada catatan. Nota itu penting loh Pak Gilbert, karena apapun di situ sebagai kepala BPAD yang mengerti aset, tapi kemudian justru mengajukan pada gubernur waktu itu Pak Ahok untuk mengusulkan dibeli. Terbukti kemudian dalam penyidikan oleh Bareskrim itu adalah dianggap asetnya sendiri, dan oleh BPK dianggap asetnya sendiri. Bagaimana mungkin asetnya sendiri dibeli sendiri? Gitu. Baik, sebelum saya ke Kang Yayat, saya persilahkan dulu Pak Gilbert untuk menjawab. Saya kira nota itu serahkan saja sepenuhnya bukti-bukti itu, dan kita juga tidak dalam proses bela atau menghujat Pak Heru, tidak. Kita posisinya netral saja, bahwa kemudian mesti ada penjabat gubernur kan itu yang kita tunggu untuk menyelesaikan beberapa PR. Bahwa kemudian nota itu dikatakan ada catatan, silahkan dikasih. Kita tidak against, tidak menentang itu, sama sekali tidak. Tetapi jangan juga kemudian hanya nota kemudian menjadi catatan buruk karena digaungkan melalui media. Kita harus menghargai bahwa tentu seleksi ini juga sudah melibatkan proses penelitian mengenai nota itu. Tidak mungkin Pak Boyamin lebih tahu daripada panitia seleksi. Percayalah kepada panitia seleksi, dan saya kira mereka juga tahu sejauh mana keterlibatan, dan kalau kemudian belakangan nanti terbukti ya kita serahkan kepada hukum. Jangan kita kemudian menghukumi dari sekarang, karena kalau tidak DKI ini juga tidak ada pejabat nanti. Kita juga pusing kalau kemudian tidak ada pejabat begitu. Silakan saja kita serahkan kepada aparat yang berwenang. Jangan kita yang kemudian melakukan prejudice begitu. Baik, saya ke Kang Yayat terlebih dahulu. Sebentar. Iya, silakan, silakan Pak Boy, silakan boleh singkat saja sebelum kita. Sebenarnya saya tidak menghukumi, tidak menjustifikasi apapun, karena kan saya hanya mengingatkan kembali pernyataan Pak Mendagri yang mengatakan bahwa PJ Gubernur itu akan diseleksi yang tidak potensi ada perkara dan kaitannya dengan hukum dan masa lalu masa datang. Saya mengingatkan kembali kok ini, hanya mengingatkan itu karena memang ada proses itu. Tapi gitu. kalau sudah terpilih kita mesti terima, Bung. Masih itu aja. Ya, kalau sudah terpilih kita mesti terima begitu. Oh, ini kan belum dilantik. Saya mengingatkan barangkali bisa proses itu kan namanya SK kan disebutkan di bawahnya. Bisa jadi. Justru ini saya mengingatkan. Kita setuju. Soal Kita setuju. Kewajiban saya mengingatkan, dan itu menjadi proses berikutnya kita kawal. Dan saya tidak menentang bahwa ini akan dilantik juga. Enggak, ini kan proses saya mengingatkan. Itu aja, makasih. Baik, saya ke Kang Yayat. Kang Yayat, 5 tahun sudah diselesaikan oleh Gubernur Anies Baswedan, walaupun sempat berganti wakil gubernur di pertengahan jabatan. Menurut Anda sudah selesai masalah Jakarta atau masih ada yang tersisa? Seperti akhir-akhir ini kan banjir dan macet lagi nih. Iya, yang pertama harus kita akui bahwa persoalan Jakarta itu ada persoalan menahun ya. Artinya kita tahu tentang persoalan banjir, macet, dan persoalan masalah bencana lainnya selalu menempel dengan Jakarta. Tapi yang menjadi catatan memang ada beberapa hal yang positif yang sudah dilakukan. Antara lain misalnya integrasi transportasi. Ini luar biasa menurut saya.
karena ada upaya untuk membuat bagaimana Jakarta bisa keluar dari masalah kemacetan. Nah, yang kedua ada upaya misalnya integrasi dengan persoalan tarif. Kemarin sudah mulai di launching kemana-mana 10.000, ini luar biasa bagi kita di tengah krisis bahan bakar yang cukup solid, kemacetan di mana-mana, pembenahan sistem integrasi merupakan hal perlu kita apresiasi sebagai bentuk performa dari upaya untuk mengatasi masalah kemacetan. Yang kedua yang kita apresiasi adalah pembangunan trotoar ya. Trotoar itu luar biasa. Tidak ada pembangunan transportasi kalau tidak bersinergi dengan trotoar. Kemudian juga sarana ya, seperti kita ketahui ada sarana olahraga, penambahan taman, ekopark di Tebet. Kemudian juga ada stadion yang cukup bagus, merepresentasikan merupakan kebanggaan Jakarta. Tapi juga ada beberapa hal yang kelihatannya perlu kita sama-sama perbaiki. Saran saya yang pertama adalah satu, persoalan penanganan banjir memang sebetulnya dalam penanganan banjir di Jakarta ini tidak ada satu orang pun yang bisa dikatakan Superman, yang adalah super tim. Bahwa gubernur-gubernur di masa lalu dengan gubernur yang sekarang itu berkelanjutan upaya penanganan banjir. Jadi persoalan banjir itu adalah persoalan bersama, di mana siapapun yang akan jadi gubernur harus lebih baik dari gubernur sebelumnya. Nah, sekarang menjadi tantangan, apakah upaya yang dilakukan di masa Pak Ahok, Pak Anies bisa lebih maksimal lagi di zamannya Pak Budi? Karena otomatis kalau tidak ada kinerja yang lebih baik ya, artinya masa transisi 2 tahun ini mungkin tidak akan maksimal. Dan kemudian juga catatan kita, misalnya contoh untuk program yang memang harus dibenahi sedikit adalah misalnya tentang persoalan DP 0. Karena persoalan DP 0 ini adalah satu hal, daya beli masyarakat yang menjadi sasaran target itu sebetulnya harus lebih fokus lagi. Karena targetnya menurun, karena ini terkait dengan kemampuan daya beli. Peminatnya banyak, tetapi begitu diseleksi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, diseleksi kembali oleh pihak perbankan, ternyata banyak bermasalah di BI checking. Jadi artinya dalam konteks DP 0 pun kelihatannya perlu kita benahi dalam sisi pembenahan target sasaran dan kemudian mengupayakan perbaikan-perbaikan lainnya dari sisi pelayanannya. Baik, masa transisi 2 tahun ini sebenarnya bisa digunakan dengan baik apakah ingin melanjutkan program yang sebelumnya atau mungkin ada pemutakhiran sebelum nanti berganti gubernur baru ataupun incumbent menjabat lagi. Pak Gilbert, Pak Boyamin, Pak Yayat, kita akan kembali berdialog usai jeda berikut ini tetap bersama kami.